Selamat siang, kami dari kelas 7C. Saya Raka. Saya Sasti. Saya Nismara. Kali ini kita mendapatkan tamu, yaitu Ibu Dr. Novi Primadewi, spesialis THT. Nah, kebetulan beliau ini adalah alumni dari SMP 1 tahun 1991. Wah, itu kita belum lahir ya. Ibu mau tanya, Ibu sehari-harinya bekerja di mana ya? Profesi saya adalah dosen, ya. Dosen dari Fakultas Kedokteran UNS. Saya sehari-hari bekerja memberikan pelayanan dan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi di Jebres, Surakarta, di bagian THT, telinga, hidung, tenggorok. Nah, sudah pernah ke Muardi Jebres? Sudah. Iya, Pak. Kebetulan Bu Novi ini mempunyai 2 anak dan udah besar semua. Nah, Caranya membagi waktu dengan keluarga dan karir itu gimana sih, Bu, caranya? Oke, ya itu penting ya, bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan di kantor dan pekerjaan sehari-hari di rumah sebagai ibu rumah tangga yang baik untuk suami dan anak-anak ibu, ya. Jadi ada 3 kuncinya menurut ibu, ya. Yang pertama adalah manajemen waktu yang efektif. Yang kedua adalah komunikasi yang baik. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ini adalah support atau dukungan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, serta lingkungan pekerjaan. Nah, untuk cara memanajemen waktunya tuh biar tertata rapi. Nah, itu gimana? Ya, di sini kita perlu membuat list ya atau jadwal. Nah, jadwal mana yang harus diprioritaskan dan juga penting juga ya, dengan jadwal kita buat jadwal kita bisa melihat, oh hari ini saya ada misalnya ada apa ya, atau ada hal yang harus diselesaikan dengan beberapa pasien dan mungkin tamu juga ya, kemudian atau mengajar. Nah, ini nanti selesai sampai jam kerja itu jam berapa misalnya begitu. Nah, kita juga perlu membuat batasannya. Artinya kalau sudah kita pulang kantor sekitar jam 3:30, 4 sore, ya sudah sampai rumah kita bertemu dengan anak-anak dan suami. Kalau suami ibu kadang juga masih harus bekerja lagi di tempat yang lain, setidaknya ibu bisa bertemu dengan anak-anak. Kalau sudah bertemu dengan anak-anak, kita fokus. Nah, hari itu anak-anak misalnya mau latihan basket atau latihan renang, ibu sempatkan sore sekitar jam 4:30, jam 5 sore untuk mengantar ke mana tempat renang di mana, Tirtomoyo ya. Sekarang udah tutup ya. Dulu waktu itu masih anak-anak itu masih usia ya sekalian ini SMP gitu. Terus misalnya ternyata besok ada tugas harus membawa ini yang mana anak ibu tidak bisa berangkat untuk membeli sendiri, ya ibu menemani. Misalnya ya habis sholat maghrib masih ada yang harus dipersiapkan dibeli, ya ibu temani. Misalnya prakarya ya kan, biasanya SMP prakarya kan ya. Masih ingat meskipun anak ibu sudah besar-besar. Nah, kemudian setelah membuat batasan dan prioritas waktu, kita komunikasikan ya tadi. Nah, gimana nih Bu cara komunikasi biar bisa terjalin Dengan baik ya. Penting ya, jadi di keluarga kami anak-anak itu harus selalu komunikasi, harus ngomong, atau istilahnya besok misalnya ada acara apa kita sampaikan ya, kita sampaikan atau kita bicarakan bersama saat makan malam di meja itu. Misalnya besok ibu mau ada acara di luar
kota, misalnya di Jogja yang harus pulang sore karena tugas mungkin ya, ada ilmiah atau seminar di luar kota yang harus saya ibu komunikasikan. Terus kemudian misalnya anak ibu juga mau ikut lomba, nah yang besar itu pernah ikut lomba juga sampai di luar kota di Semarang, nah itu juga komunikasi. Mungkin ibu tidak bisa setiap saat menemani karena ya butuh waktu kalau lomba di luar kota itu, makanya butuh dukungan. Baik, terus dukungan dari faktor keluarga dan faktor lingkungan Ya, sekitar itu bagaimana? itu penting karena kita di keluarga itu sebuah teamwork ya, ibaratnya adalah teamwork yang tidak bisa ya wis itu tugasmu bisa nggak bisa harus kamu kerjakan, nggak bisa seperti itu. Kita adalah teamwork. Makanya seperti anak ibu mau lomba ke Semarang ya, mungkin ibu nggak bisa mengantar, butuh dukungan keluarga yang lain. Kebetulan waktu itu ada adik ibu ya yang mungkin bisa ikut menemani anaknya ibu ya, bisa menemani lomba di Semarang. Jadi mendelegasikan karena pekerjaan ibu tidak bisa ditinggal, tapi kan ada tantenya atau omnya yang bisa iya, jadi memang butuh faktor pendukung dari keluarga, lingkungan, serta ataupun tempat pekerjaan ibu. Misalnya pas anak ibu sakit ya, anak ibu sakit yang memang membutuhkan ibu harus berada di sampingnya, karena waktu itu agak berat ya kalau nggak salah, demam berdarah waktu itu yang kecil sampai O6 ya. Saya utarakan memang saya harus izin, nah anak saya kena sakit demam berdarah ya ibu harus berada di samping anak ibu menemani. Nah itulah, jadi perlunya 3 kunci ya, manajemen waktu yang efektif, komunikasi yang baik, serta support atau dukungan dari lingkungan sekitar. Itu harus seimbang. Nah, dalam keluarga itu kan pastinya ada konflik tuh. Nah, gimana cara mengatasi konflik dan karir itu biar nggak terjadi gitu, nggak berhubungan? Ya, konflik itu pasti ada. Nah, terkadang ada hal yang memang tidak bisa diubah, istilahnya kepentingan atau keperluan itu memang tidak bisa diubah, dan itu memang sering menimbulkan konflik. Nah, di sini peran diskusi. Nah, diskusi dengan istilahnya semangat yang ingin bisa semuanya terselesaikan dengan baik itu harus ada. Jadi tidak harus menang-menangnya sendiri ya, kita diskusikan satu dengan suami, terus anak-anak ibu, kita diskusikan bersama. Kuncinya di diskusi itu kita, tapi kita juga harus punya jiwa yang tidak harus kepentingan kita yang didahulukan atau dituruti. Nah itu, serta misalnya kayak pembagian tugas yang adil di anak-anak ibu itu, jadi bisa saling merasa bahwa semua harus bisa berjalan dengan baik gitu. Apa sih yang menjadi inspirasi untuk menjadi dokter itu apa ya Bu? Oh, sebenarnya sederhana sekali. Di keluarga ibu itu banyak yang menderita alergi, ada yang asma, ada yang pilek, ada yang batuk, dan kadangkala ingin mendampingi atau menemani keluarga itu pasti ada rasa itu. Nah itu sebenarnya, jadi ingin bisa ada di samping keluarga yang membutuhkan, tetapi juga bisa membantu untuk menyembuhkan. Itu
Ya, mulai dari itu aja. Kok terus seneng untuk sekolah di kedokteran. Nah, gimana? Kalian juga pengen menjadi dokter? Ya, saya mau. Wah, bagus itu. Ingin menolong ya, menolong. Membantu orang-orang sekitar. Betul ya, terutama kalau sedang sakit itu kan ya tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Ayam nek wis ono tenaga kesehatan di dekatnya, kan begitu. Nah, dalam dunia kerja tuh gimana cara meningkatkan potensi? Oh ya, pasti karena ilmu itu kan berkembang ya. Semakin kesini semakin canggih. Belajar tidak ada selesainya. Harus terus belajar, harus terus mencari atau menggali ilmu. Kalau ibu ya sering ikuti seminar, simposium yang berhubungan dengan bidang yang ibu geluti ya, ibu tekuni, ikut workshop, kemudian juga baca-baca lewat ini lewat internet, jurnal-jurnal terbaru. Nah itu harus terus dikembangkan, harus terus belajar, never ending course tadi ya kan? Karena memang ilmu terus berkembang. Kalau kita hanya diam dan stuck di sini, nah bagaimana? Kan kita harus terus menolong masyarakat dalam hal kesehatan. Penyakit sendiri kan juga terus beragam macamnya. Berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita ya. Ya terus menggali informasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan ya ilmu yang ibu geluti selama ini. Harus haus gitu, ibaratnya harus haus akan informasi dan ilmunya. Terus ini ya, mencari ilmu di tempat yang benar loh ya. Iya. Jangan mencari info yang salah loh ya. Nanti keblasok, kesasar nanti. Oke. Raka, demotannya Raka. Baik, tips and trik untuk menjadi dokter itu apa ya, Ibu? Harus tekun, giat belajar, rasa ingin tahunya tentang dunia kesehatan ditingkatkan selalu ya. Jangan lupa harus menjaga kesehatan juga. Ya, kalau badan kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa berlatih dengan baik, ya kan? Oh ya, satu lagi saya mau tanya, bagaimana cara menciptakan kayak warisan atau keturunan yang positif bagi generasi sekarang? Ya, itu memang bukan istilahnya warisan, Ya, kayak keturunan atau keturunan. kayak Maksudnya anak-anak ibu gitu. Iya. Kalau ibu sih selama ini tuh selalu membebaskan anak-anak ibu untuk memilih masa depannya, memilih cita-citanya. Iya. Apa yang mereka suka? Iya betul, tapi syaratnya satu, harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya. Kalau sudah memilih itu, ya kamu harus bisa menjadi yang terbaik di bidangmu itu. Kan itu. Tidak harus ibu seorang dokter, anak ibu juga dokter, enggak. Ibu bebaskan memilih mau jadi apa, asal setelah kamu pilih jadilah yang terbaik dengan pilihanmu itu, sehingga kamu bisa berguna, bisa bertanggung jawab terhadap keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Iya, terima kasih untuk hari ini, Bu. Iya, sama-sama, anak-anak yang kreatif sekali ini ya. Ada Nismara, ada Sasti, ada Raka, sama-sama kreatif ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menambah wawasan kalian. Dan semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi penonton. Iya. Oke, terima kasih.